JRA Landak, PJ JRA Landak, dan nanti kita akan mendengarkan kisahnya orang yang satu kampungnya ini, dia ini Muslim, dia ini pertama kali orang Islam tunggal lah di kampung itu. Sekarang ada 74 warga Muslim. Nah, kisahnya bagaimana perjuangan beliau mengenalkan NU dan Islam di Kabupaten Landak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Para sahabat, kalau kita tidak bisa berlomba-lomba untuk berbuat baik, minimal kita tidak berlomba-lomba menuju ke keburukan. Saya ulangi, kalau kita belum bisa berlomba-lomba dalam kebaikan, minimal kita tidak berlomba-lomba dalam keburukan dan mencari aib orang lain. Dan maka dari itu teruslah berbuat manfaat, meskipun dalam kemanfaatan itu ada kekurangan-kekurangan dan kesalahan. Saya bersama Kang Denny Supriyanto, ya, Ketua PJ JRA Landak, PJ JRA Landak, dan nanti kita akan mendengarkan kisahnya orang yang satu kampungnya ini, dia ini Muslim, dia ini pertama kali orang Islam tunggal lah di kampung itu. Sekarang ada 74 warga Muslim. Nah, kisahnya bagaimana perjuangan beliau mengenalkan NU dan Islam di Kabupaten Landak ini. Nanti kita simak, dan sebelum kita simak, kita pengen tahu apa yang dirasakan oleh PJ JRA Landak ketika kita nyamperin. Sebenarnya silaturahmi ini singkat, ya, nggak terjadwal. Nah, bagaimana kita beri waktu beliau untuk menyampaikan sepatah dua kata. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan guru besar founder JRA, yaitu Al-Alamah Gus Ama beserta rombongan dari PW Kalimantan Barat, terima kasih kami ucapkan telah bersilaturahim ke Kabupaten Landak meskipun agendanya tidak terjadwal. Mudah-mudahan pertemuan singkat yang ada ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas sahabat-sahabat yang telah datang juga dari PC JRA Sintang untuk mengawal beliau, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah, amin ya rabbal alamin. Sedikit kami menyampaikan bahwa perjuangan JRA di Kabupaten Landak ini agak sedikit berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang lain, karena kami mempunyai jumlah muslim yang sangat terbatas, yaitu sekitar kurang lebih 15%. Sisanya non muslim, ada Nasrani, ada Konghucu, ada animisme juga ada di sini. Jadi lengkap, dan mayoritas penduduknya adalah masyarakat Dayak. Itu yang kedua. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Gus Ama tadi, memang ada satu kampung di sini yang memang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam semua. Jadi ceritanya memang bahwa satu kampung ini dulunya non muslim, tidak beragama Islam. Ada di sini dikenal dengan kepala adat, kepala suku adat. Jika kepala suku adatnya ngomong A, semua pasti A. Jadi kepala suku adatnya ini yang masuk Islam yang pertama kali, sehingga yang lain ngikut.
melalui alamat mimpi, ya, melalui alamat mimpi tentang innad dina indallahil Islam, ya, bahwa mengatakan bahwa Islamlah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga berita itu tersebar di pelosok kampung. Satu kampung akhirnya mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diislamkan di pondok pesantren Nurul Islam yang alhamdulillah salah satu pengasuhnya kami diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban amanah itu. Jadi satu kampung itu kurang lebih penduduknya hampir 74 itu yang terdata, tidak termasuk anak kecil. Kalau campur anak kecil lebih ratusan juga ada. Nanti insya Allah pulang akan kita lewati tempat itu, dan itu menjadi basic mu'alaf, center mu'alaf Landak, bahkan Kalbar ini, bahkan Kalbar, karena PT Pelabuhan yang ada di Pontianak itu nitip mewakafkan masjid beserta tanahnya di sana, dan masih dalam monitoring sampai sekarang PT Pelabuhan itu. Sampai ulamanya juga alhamdulillah juga dari orang kita NU, ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, dan berkah JRA Ruqyah Aswaja, alhamdulillah beberapa non muslim kita berhasil islamkan, karena beberapa waktu yang lalu ada informasi bahwa sampai ke kami meruqyah bukan hanya orang Islam, tapi orang Dayak pun banyak yang ikut ruqyah. Jadi uniknya di Landa ini. Jadi alhamdulillah dengan berkahnya Al-Quran ada di antara mereka yang termotivasi sampai punya keinginan masuk Islam. Ya, ada beberapa yang masuk Islam dengan berkahnya ruqyah. Karena memang udah pontang-panting ke sana kemari ruqyah, maksudnya berobat tidak ada putusnya. Di sini ada tradisi pengobatan tradisional Belenggang, itu memanggil makhluk halus untuk ngobatin itu. Itu sangat terkenal di sini dan paling manjur di zamannya dulu. Alhamdulillah dengan berkahnya JRA Ruqyah sekarang sudah mulai terpatahkan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, sehingga efeknya sangat besar. Beberapa masuk Islam karena bernazar atau berniat, kalau saya sembuh saya mau masuk Islam. Mungkin itu yang kami sampaikan seputar tentang Kabupaten Landa. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, begitu sahabat. Selanjutnya kita akan menikmati makanan khas. Makanan apa namanya? Sop mie cucu. Sop mie cucu. Sop mie cucu. Ya, doakan kami mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ceritanya cukup panjang juga. Saya seorang merantau dulu, datang ke Ngapang langsung ke daerah pedalaman, dari daerah yang minoritas orang suku Dayak asli. Di situ pertama saya masuk mau sholat itu dikejar-kejar orang. Nah, lama-lama kemudian saya mendapatkan jodoh dari kampung tersebut. Akhirnya masuk ke Islam. Dari awal masuk Islam itulah saya merintis dan merekrut untuk jamaah-jamaah kami satu persatu dari 0 sampai ke 80%, begitu. Terima kasih. Suka dan dukanya itu cukup banyak. Sukanya kita berkumpul dengan orang-orang non muslim, itu banyak godaannya, juga banyak tantangannya.
dukanya kalau kita ada masalah dan ini dan itu, kita selalu dipojokkan. Itu dukanya. Tapi saya tidak akan putus asa, saya akan terus berjuang untuk melemparkan sayap dari Nahdlatul Ulama. Hal yang paling berkesan tinggal di daerah tersebut untuk Bapak itu apa? Yang paling berkesan? Saya paling terkesan dengan warganya, pemudanya itu nurut dengan apa yang kita wacanakan atau kita sarankan, dan tidak pernah membangkang apa yang kita bicarakan dan kita perintahkan. Walaupun itu non muslim. Walaupun itu non muslim, Pak. Betul. Terima kasih.